Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita bersama di dalam sapaan firman Tuhan akan merenungkan sebuah tema berhenti saling mempersalahkan. Bacaan dari Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Jika segala sesuatu tidak berlangsung dengan benar atau tidak berlangsung dengan baik, kecenderungan alami kita adalah mencari seseorang untuk disalahkan. Kita dapat menelusuri hal ini ternyata sampai ke Taman Eden. Saat Tuhan Allah menanyakan Adam apa yang telah dilakukannya, ia menjawab bahwa itu adalah kesalahan Hawa. Kemudian saat Allah menanyai Hawa, ia mempersalahkan ular. Hal yang sama terjadi sampai masa kini, bukan? Bila kita mengalami suatu kegagalan, kita perlu belajar untuk memikirkan tentang mengapa saya gagal daripada mencari siapa yang salah. Berusaha melihatnya secara objektif sehingga kita dapat melakukannya dengan lebih baik untuk kali berikutnya, itu sesuatu yang penting. Tanyailah dirimu sendiri. Pelajaran-pelajaran apakah yang telah kupelajari dari kesalahan itu? Bagaimanakah aku dapat mengubah kegagalan ini menjadi perjalanan yang lebih baik dan berhasil di kemudian hari? Di manakah aku gagal dan di manakah aku berhasil? Bapak Ibu, persoalan-persoalan semacam ini, pertanyaan-pertanyaan kepada diri semacam ini, seringkali kita lupakan. Karena paling mudah adalah mempersalahkan orang lain. Orang yang mempersalahkan orang lain karena kegagalan-kegagalan mereka. Mereka tidak pernah mengatasi kesalahan mereka sebenarnya. Mereka hanya pindah dari satu masalah ke masalah yang lainnya. Untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, kita harus terus-menerus memperbaiki diri sendiri. Dan kita tidak dapat melakukannya. Kita tidak pernah menemukan potensi-potensi yang besar dalam diri kita jika kita tidak mengambil tanggung jawab dari tindakan-tindakan kita sendiri dan belajar dari kesalahan-kesalahan kita sendiri. Peristiwa di Taman Eden di dalam Kejadian pasal 3 ayat 12 tadi, ketika Adam menyalahkan Hawa. Lalu kalau kita baca perikopnya lebih lanjut, Hawa menyalahkan ular. Adalah sebuah potret bagaimana mereka, kehidupan manusia,
tidak pernah belajar untuk lebih baik. Karena mereka tidak pernah dengan jujur melihat dirinya sendiri, tetapi selalu sibuk mencari kesalahan orang lain, kesalahan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kasih Tuhan. Seorang yang di dalam Kristus, seorang yang bertumbuh di dalam Kristus, adalah seorang yang melihat dan menyadari bahwa dirinya lah orang yang gagal itu. Dirinya lah orang yang berdosa dan dia butuh kasih karunia Allah tanpa perlu menyalahkan orang lain. C.S. Lewis berkata begini, di dalam bukunya tentang kekristenan yang sejati. C.S. Lewis mengatakan, keunggulan seorang Kristen di dalam Kristus hanya satu. Keunggulan yang paling penting hanya satu, yaitu dia sadar bahwa dirinya salah, dirinya berdosa, dan mengakui kesalahan itu di hadapan Tuhan dan meminta kasih karunia Tuhan untuk membawa hidupnya berjalan lebih baik lagi. Bapak Ibu, berhentilah di dalam kehidupan ini ketika kehidupan kita tidak baik, ketika kehidupan kita gagal. Berhentilah untuk mempersalahkan orang lain. Karena mempersalahkan orang lain bukanlah jawaban yang kita perlukan, tetapi mengevaluasi diri dan kembali mengambil tanggung jawab di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia, adalah perjalanan yang jauh lebih penting dan perjalanan yang mendewasakan. Jadilah seorang yang tangguh, seorang yang tidak mempersalahkan orang lain. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memampukan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin.